Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada pembelajaran fisika kelas 11 IPA. Kali ini kita akan membahas tentang kesetimbangan benda tegar. Kalian bisa memperhatikan gambar yang ada di pojok kiri bawah, di mana batu tidak menggelinding. Inilah yang akan kita bahas, dan untuk foto di sebelah kanan tidak perlu kita bahas. Apakah setimbang itu? Yaitu di mana suatu sistem secara keseluruhan gaya-gaya yang bekerja adalah 0. Total gaya yang bekerja adalah 0. Sehingga benda memiliki A sama dengan 0. Atau syarat kedua, yaitu di mana momen gaya atau torsi pada benda tersebut juga 0. Seluruh torsi jika dijumlahkan kan 0, artinya benda itu diam dan setimbang, tidak berputar, atau percepatan sudutnya sama dengan 0. Untuk memudahkan pembelajaran kali ini, perhatikan contoh penerapannya. Misal dua orang anak dengan masanya masing-masing, katakanlah Tono di sini bermasa 75 dan Tini bermasa 50 kg, 55 kg, bermain jungkat-jungkit. Jika Tini berjarak 2 dari porosnya, artinya di sini R oleh M kecil, ya Tini berjarak 2 meter. Sementara posisi Tono tidak diketahui agar setimbang di mana dia duduk. Maka perhatikan syarat setimbang, yaitu sigma F sama dengan 0, sigma momen gaya sama dengan 0. Di sini ada momen gaya yang arahnya yaitu yang berlawanan. Misal Tono searah jarum jam, maka momen gayanya adalah negatif. Sementara Tini melawan arah jarum jam, maka positif momen gayanya. Sehingga dituliskan di sini momen gaya pada pusat, di sini pada pusat yaitu sama dengan 0. Sementara momen gaya untuk gravitasinya juga 0, sehingga hanya memiliki 2 momen gaya yang berlawanan arah. Perhatikan, sehingga ingat F juga bisa ditulis dengan M kalikan G, atau gaya dengan W, gaya berat. Sehingga saat kita substitusikan di sini tau, yaitu F kalikan X ditambah F nya Tini kalikan R, di mana R adalah L per 2. Apakah L itu panjang papan? Inilah L. Nah, karena dia persis di ujung, yang panjangnya setengahnya yaitu 200, sehingga yang ditanyakan adalah X berapakah. Kita masukkan nilainya semuanya sehingga ketemu 1
75. Atau kalau kita rinci maka menjadi min MGX sama dengan MGL per 2, dicoret di sini. Karena pindah ruas jadi negatif, sehingga negatif ini ketemu negatif bisa hilang, maka tinggal X sama dengan ML per 2 dibagi massa tono. Inilah yang kita peroleh dari persamaan, yaitu persamaan ini. Kita masukkan angka-angkanya, ketemulah 101,47 meter. Yang B, besar gaya normal yang diterima oleh papan jungkat-jungkit. Ingat, sigma F sama dengan 0 secara seimbang. Di manakah gaya normal itu? Ingat uraian di kelas 10 bahwasanya gaya normal mereka adalah gaya yang diberikan oleh lantai, di mana yaitu di porosnya. Inilah gaya normal yang arahnya ke atas. Sementara yang ke bawah adalah gaya berat. Perhatikan di sini ada gaya berat oleh Tini, tandanya negatif. Kenapa? Karena ke bawah. Gaya berat oleh Tono ke bawah sehingga tandanya negatif. Ada gaya berat papan itu sendiri, yaitu letaknya di tengah. Nah, gaya berat papan, ya, saya perhatikan berat ini yaitu MG ke bawah negatif, ada W nya Tono, MG negatif pula karena ke bawah. Ada berat papan ke bawah. Ingat, gaya berat selalu ke bawah, hingga massa papan tandanya negatif pula. Sementara gaya normal adalah gaya reaksi yang tandanya selalu positif. Ya, perhatikan di sini, sehingga sigma F sama dengan 0, maka kita bisa masukkan persamaan tersebut, yaitu Tono negatif, berat ini, berat papan, dan gaya normal itu sendiri. Sehingga saat kita masukkan nilainya adalah seperti ini. Min MG massa Tono, min MG massa Tini, min MG massa papan plus N. N yaitu gaya normal. Perhatikan, sehingga dapat diuraikan menjadi persamaan seperti ini. Nah, perhatikan, min MG min MG min G plus N sama dengan 0. Pindah ruas, kali lagi pindah ruas, sehingga nilainya jadi positif. MG plus MG dan dikeluarkan distributif namanya kalau di matematika. Sehingga normal itu seperti ini. Jika nilai-nilainya dimasukkan maka ketemulah. Oke, inilah besar gaya normal. Selanjutnya adalah pusat
berat benda. Apakah itu pusat berat benda atau dalam bahasa Inggris sentral gravitasi, di mana pusat atau titik suatu benda dia tidak ikut berotasi atau sebagai pusat rotasinya, sehingga momen gaya yang ada adalah 0 pada titik tersebut. Misalkan perhatikan gambar tak teratur ini, dimana kalau letak pusatnya apakah persis di tengah? Tidak, maka kita asumsikan atau kita letakkan pada koordinat, sumbu koordinat kartesius. Untuk mudahnya kita belajar X dan Y dulu, dimana secara keseluruhan berat benda adalah W sama dengan M kalikan G. Jika kita pecah-pecah menjadi satu atau menjadi banyak, maka terdiri dari titik-titik tersebut, M1, M2, M3 dan seterusnya, sehingga berat benda itu secara kecil-kecil menjadi M1 kalikan G. Perhatikan di sini berat benda M kalikan G, sehingga sigma W dikalikan pusat masanya terhadap sumbu X. Kita bahas sumbu X nya dulu, sama dengan berat benda itu sendiri kalikan X. Kita pecah-pecah menjadi satu. Kalau yang sebelah kiri adalah pusat massa secara keseluruhan, di mana saat kita uraikan menjadi benda-benda kecil, yaitu ada M1, M2, M3 dan seterusnya, dikalikan suatu titik menjadi pusat massa, sama dengan pusat massa sama dengan momen gaya pada masing-masing titik M1, G, X1 dan seterusnya, sehingga kita bisa mengeliminasi G itu sendiri, ya, sisi kanan dan sisi kiri dan seterusnya, sehingga diperolehlah persamaan pusat massa terhadap sumbu X, yaitu massa 1 kali X1 plus M2 X2 plus M3 X3 dan seterusnya, dibagi massa 1 ditambah massa 2 tambah massa 3 dan seterusnya. Pun demikian dengan cara yang sama pusat massa terhadap sumbu Y dan sumbu Z, karena ini 3 dimensi. Jadi kita akan memperoleh total berat dibagi total massa. Untuk memudahkannya, mari kita belajar dari contoh kehidupan sehari-hari berikut. Contoh pusat berat massa atau biasa disebut dengan pusat massa. Perhatikan gambar di bawah itu. Tentukan pusat massa dari sistem di bawah ini. Maka kalian perlu perhatikan gambar bahwasanya sistemnya adalah segaris pada sumbu X semuanya, sehingga tidak memiliki komponen sumbu Y. Yang perlu kita cari adalah pusat massa yang berada di sumbu X. Total dari seluruh massa di sini M, sigma M sama dengan M1 plus M2 plus M3, diperoleh yaitu 11 kilo. Kemudian perhatikan persamaan sebelumnya, yaitu X pusat massa sama dengan M1 X1 plus M2 X2 M3 X3 dibagi M1 plus M2 plus M3, sehingga kita masukkan nilainya 5 kilo dikali min 5. Perhatikan di sini X1
berada di sebelah kiri, ya, sebelah kiri titik 0, artinya dia min 5 di sini posisinya. Nah, perhatikan di sini ada Y, artinya dia negatif. Plus 2 kalikan 0, X2 sama dengan 0. Kenapa X2 sama dengan 0? X2 sama dengan 0 karena dia berada pada titik 0 sumbu kartesius, ya. Perhatikan di sini. Kemudian plus M3 yaitu 4 kilo kalikan 1 meter positif karena dia di sebelah kanan sumbu kartesius, sehingga jika kita jumlahkan, kita kalikan, ketemu 1,5 kg meter. Kita masukkan ke persamaan sebelumnya, yaitu sigma X pusat massa, jumlahkan semuanya dan dibagi total massa, maka ketemulah persamaan yang ada di bawah ini. Jadi pusat massanya adalah di 0,136, 0,1, perkiraannya adalah di sini pusat massanya itu. Apakah selalu tepat di tengah? Tidak, ya. Inilah buktinya. Contoh berikutnya yaitu serupa, tapi ingat M1 posisinya ada di atas, itu dinaikkan, itu setinggi 1 meter, Y positif di sini, sehingga Y-nya positif. Sementara untuk benda ketiga M3 diturunkan 0,5 meter, maka Y-nya negatif di sini, perlu diperhatikan. Sementara benda kedua tetap di titik pusat koordinat. Artinya perlu dicermati di sini. Untuk Y1 nilainya positif, yaitu 1 meter. Untuk Y2 0 karena di pusat koordinat. Kemudian Y3 ke bawah negatif, yaitu 0,5. Bagaimana dengan sumbu X-nya? Masih tetap berada di tempat yang sama, hanya Y yang diubah, sehingga pusat massa untuk koordinat X masih tetap sama, yaitu 0,136. Kita masukkan pada persamaan yang sama, yaitu yang sebelumnya, di mana Y sama dengan sigma M Y dibagi sigma M. Di sini M1 Y1, masukkan M1 Y1 plus M2 Y2 plus M3 Y3 dibagi M1 plus M2 plus M3. Kita masukkan angka-angkanya, itu 5 kilo masih sama dan positif. Jaraknya yang perlu kalian perhatikan adalah posisinya di mana, positif atau negatif, dan ini masih tetap 0 Y2 nya. Y3 negatif, sehingga jika diperoleh hasilnya secara langsung yaitu 0,275, atau kita tulis misalkan misalnya 5, ya, perhatikan 5 dikali 1 5 ditambah 0 min setengahnya, yaitu 2 dibagi 11, masanya tetap jumlahnya 11, sehingga
3/11 ketemu 0,273 meter. Di manakah itu 0,27? Kisarannya ada di sini. Sehingga pada sistem ini X-nya 0,1 misalkan, maka pusat massa sistem ada di sini 0,1 untuk X PM pada sistem, yaitu disinilah koordinat pusat massa untuk sistem yang kedua. Perhatikan contoh berikut. Seorang siswa melakukan percobaan di lab fisika dengan tinggi badan yaitu 175 cm dengan berat badan 715 Newton. Jika dia berbaring di atas papan seperti pada gambar dan salah satu ujungnya diletakkan skala yang menunjukkan angka 350 Newton, sementara berat papan adalah 49 Newton. Maka dimanakah pusat massa dari siswa tersebut? Yang perlu kalian perhatikan di sini adalah panjang papan sama dengan panjang atau tinggi badan siswa, yaitu L di sini, tinggi badan 175 cm. Kemudian ada gaya normal di ujung kepala. Skala ada gaya yang menunjukkan ke atas. Berat badan siswa itu sendiri dan juga berat papan. Ingat, berat papan atau pusat massa papan berada di tengahnya, setengah dari panjang dari papan itu sendiri. Dari mana? Lihat pada tabel yang sebelumnya, yaitu pertemuan sebelum-sebelumnya. Di sini syarat kesetimbangan yaitu sigma momen gaya atau torsi sama dengan 0. Torsi apa sajakah yang ada pada sistem ini? Silakan perhatikan. Untuk mengulang, momen gaya yaitu F dikalikan R atau jari-jari atau jarak, atau mana F gaya berat dikalikan dengan jarak. Kali ini kita menggunakan sumbu X sejajar, sehingga sigma momen gaya sama dengan momen gaya pada pusat massa, yaitu pada N. Di sini ada pusat gaya atau momen gaya berat badan siswa, ada momen gaya papan, ada momen gaya terhadap timbangan F. Sehingga kalau kita uraikan di sini sama dengan 0. Momen gaya sama dengan 0. Ini syarat utama untuk setimbang, sehingga momen gaya pada normal yaitu 0. Kenapa? Karena pada pusatnya jari-jarinya 0. Untuk momen gaya berat badan siswa yaitu tandanya negatif. Di sini berat siswa dikali X pusat massa.
atau XCG. Ini ya. Arahnya sama pula untuk papan, negatif searah jarum jam. Sehingga berat papan dikalikan setengah panjang papan. Kemudian terakhir yaitu gaya yang ditunjukkan oleh skala F dikalikan dengan panjang atau tinggi badan siswa sama dengan 0. Pindah ruas tujuannya adalah untuk mencari pusat massa dari siswa itu sendiri, itu sini. Maka saat kita pindahkan ruas menjadi W XPM sama dengan berat badan siswa, berat badan papan dibandingkan dengan L per 2, sehingga XPM sama dengan FL min BB L per 2 dibagi beratnya. Oke, kita lanjutkan. Tulis ulang. X pusat massa yaitu berat yang ditunjukkan skala panjang papan dikurangi berat papan kali setengah panjang papan dibagi berat siswa, sehingga saat kita masukkan yaitu 350 dikalikan 173 dikurangi 49 dikali setengah panjang per 2 dibagi berat siswa, yaitu jika kita hitung dengan kalkulator itu 79 cm. Dari mana? Dari kepala. 75 cm dari kepala. Contoh berikutnya yaitu sebuah tangga yang memiliki panjang 10 meter dengan berat 50 Newton diletakkan pada lantai dan menghadap dinding yang licin dengan membentuk sudut 50 derajat. Tentukan besar gaya yang diberikan dinding pada ujung tangga. B. Besar koefisien gesekan antara lantai dengan kaki tangga. Langkah pertama yaitu ilustrasikan tangga dengan panjang 10 dan membentuk sudut 50 terhadap lantai. Uraikan gaya-gaya yang bekerja terhadap sumbu X. Ada gaya gesek, ada gaya normal oleh dinding, kita notasikan P. Ada gaya normal terhadap lantai, ada gaya berat tangga. Nah, kita tuliskan di sini sigma F X, yaitu hanya ada gaya gesek dan P gaya normal oleh dinding sama dengan 0 syarat setimbang, maka F sama dengan P gaya gesek sama dengan P gaya gesek lantai. Sigma F Y yaitu gaya normal oleh lantai, ada gaya berat tangga sama dengan 0, sehingga gaya normal sama dengan
W. Kita uraikan lagi di sini lengan gaya oleh gaya normal P yaitu D1, sehingga lengan gaya L terhadap P yaitu panjang tangga sin 50 D1. Di sini kita D1, ada D2 yang berhadapan dengan sudut di sini atau di sini. Maka D2 sama dengan setengahnya. Kenapa? Karena batang pusat masanya ada di tengah-tengah. L per 2 sin 40. Sekali lagi sudutnya ada di sini ya, 40 derajat. Nah, sigma momen gaya sama dengan 0. Syarat setimbang. Oke, sekali lagi syarat kesetimbangan adalah sigma F sama dengan 0 atau sigma momen gaya sama dengan 0. Artinya momen gaya, sigma momen gaya yang bekerja yaitu ada momen gaya terhadap lantai gaya normal, ada momen gaya oleh gaya gesek, ada momen gaya oleh tangga, ada momen gaya normal pada dinding sama dengan 0. Momen gaya pada gaya normal dan gaya gesek sebagai pusatnya, sehingga R sama dengan 0. Maka sigma atau 0 ditambah 0 momen gaya, nah, lantai di sini tadi ada W, berarti momen gayanya bernilai negatif. Min W D1 ditambah ada P ke sana, sehingga momen gayanya bernilai positif, yaitu ini D2 D1 sama dengan 0, sehingga P D1 kita masukkan yaitu L sin 50 sama dengan W L min 2 sin 40. Maka P 10 kali sin 50 sama dengan berat tangga dikali 5 setengah dari 10 sin 40. Maka P sama dengan 250 sin 40 per 10 sin 50. Hasil akhirnya adalah 21 Newton. Yang B, koefisien gesekan statis berapa? Ingat, ada komponen sigma Fx sama dengan F gaya gesek dikurangi P, yaitu gaya normal terhadap dinding sama dengan 0. Maka gaya gesek sama dengan P itu sendiri atau 21 Newton. Ingat, gaya gesek sama dengan koefisien gesekan mu S dikalikan gaya normal. Sementara gaya normal kita punya sigma Fy sama dengan N min
W sama dengan 0 atau N sama dengan W sama dengan 50, yaitu berat tangga itu sendiri. Sehingga kalau kita masukkan pada persamaan, maka P F aja, kita gunakan F, gaya gesek sama dengan mu S dikalikan N. Maka mu S sama dengan F per N, yaitu 21 bagi 50 sama dengan 0,42. Inilah besar koefisien gesekannya, ya. Menambah pemahaman pembelajaran materi kesetimbangan, maka silakan kalian selesaikan latihan 4.1. Perhatikan gambar A, yaitu ilustrasinya. Gambar B, sini gambar B adalah uraian gaya-gaya yang bekerja. T tegangan tali, R gaya yang diterima oleh tembok. Yang C, gambar C, yaitu komponen-komponen tiap gaya yang bekerja. Silakan selesaikan dengan menggunakan syarat-syarat kesetimbangan yang sudah diuraikan di sebelumnya. Untuk yang kedua dengan data yang sama, yaitu panjang papan, kemudian berat papan, dan berat tukang. Di sini berat tukang sama seperti sebelumnya, ya. Yang ditanyakan pun juga sama, hanya yang berbeda adalah posisi tukang 2 meter dan juga sudut tali. Yang ditanyakan juga sama, T tegangan dan R, yaitu gaya yang dikenakan pada tembok. Oke, silakan berlatih, semoga bermanfaat dan sehat selalu, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.